Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu karakter yang sudah rilis di server global ya teman-teman ya, atau di server Awakening kali ini. Nah, mungkin sebelum saya bahas banner apa itu dan hero baru apa, saya mau ngasih tahu juga ini ada informasi untuk banner selanjutnya ya, yaitu adalah Eto teman-teman. Di sini berarti sangat dilihatkan bahwa cepat sekali ya perguliran antara banner itu keluar satu dan keluar lainnya itu bakal cepat sekali. Dan mungkin ada sedikit perbedaan antara BTC dan juga Awakening yang mungkin susunannya agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman harap waspada aja. Ini saya juga nggak tahu apakah nanti rilisnya untuk Carnival Augiri atau bukan, atau dari banner biasa aja nih beda-beda semua gitu ya. Jadi patut diwaspadai untuk susunan bannernya. Khawatirnya kalian mau masuk tim Augiri, tiba-tiba hero Augiri yang GG itu contohnya adalah Tatara itu keluar duluan gitu ya. Jadi harap diwaspadai dari sekarang teman-teman. Nah, sedikit informasi aja, mungkin untuk Eto nanti bakal saya susul videonya tuh bakal lebih lama rilisnya. Tapi untuk informasi awal, Eto ini masih belum ada di level yang sangat bagus ya untuk Augiri. Jadi kalau saran saya pribadi, silahkan bagi teman-teman untuk men-skip Eto ya, untuk yang mau masuk Augiri. Karena Eto ini buffer, bisa teman-teman bayangin kalau ada 2 buffer dalam satu line up, ada Uta, ada juga Eto gitu ya, itu sangat-sangat mengganggu gitu ya. Dia nggak akan bisa maksimum ketika melakukan PvP, terutama PvP yang otomatis gitu ya. Nanti ngebuff terus nggak ngeluarin attack, daripada mubazir mending pakailah satu aja buffernya. Itu aja sih kalau saran dari saya untuk Eto ya. Nah, kita bakal bahas untuk banner yang bentar lagi mau habis, karena ini benar-benar menjadi pondasi penting di ini ya, di tim Anteku. Ini merupakan hero yang benar-benar bagus kalau teman-teman buildnya bagus ya. Kalau teman-teman bilang damage-nya nggak ada gitu ya, sekarang ini lagi hype-hype-nya tapi damage-nya nggak ada, itu karena kalian masih pakai equip atau RC cell yang salah gitu. Ini karena masih awal baru rilis, mungkin teman-teman pakai RC cell yang dari bekas hero lain gitu ya. Itu yang ngebikin Owl ini nggak ada damage teman-teman. Nah, sini kita lihat ya. Di sini dia kalau tier list pasti langsung masuk ke atas. Nah, gitu ya Owl. Dan saya pribadi memang menyukai Owl, jadi memang sebenarnya dia ada di peringkat atas juga untuk tipe Anteiku ya. Gitu dong. Saya masih setuju kalau dia masuk ke tier atas. Cuman silahkan kalian jangan gacha terlalu maksimum ya, karena ini nanti bakal masuk ke penukaran ya. Saya tunjukin dulu. Nah, nanti Yoshimura itu bakal masuk sini teman-teman. Uta belum masuk sini ya. Nanti Yoshimura masuk sini, Eto masuk sini, dan juga Uta juga nanti masuk situ juga. Jadi silahkan gacanya sesuai kebutuhan ya. Jangan terlalu dimaksimumin ke triple S gitu ya. Karena agak mubazir kalau kita all in ke sini. Gacha lah seperlunya. Kalau memang dirasa perlu all in ya nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai ke tier triple S gitu ya. Oke, kita bakal bahas skillnya dulu teman-teman. Gimana sih cara maksimumin dari potensi Owl ya? Kita lihat ya, di sini dia. Berbeda dari kartu-kartu pada umumnya, dia melakukan damage yang besarnya itu 23% dari max HP dari Owl. Dari sini kita ketahui bahwa damage dari Owl itu bergantung sama darah dia, sama HP dia. Nih, yang sebelah sini nih. Gitu ya. Pertama, teman-teman harus acuin itu. HP dia harus tinggi supaya damage dia jadi lebih tinggi. Gitu ya. Harus pahami itu dulu. Dan bakal mengaplikasikan Flaming Blood kepada aliansi kita atau semua hero yang ada di line up kita selama 2 turn. Dimana Flaming Blood ini adalah memberikan 25% damage tambahan yang lebih sakit. Intinya gitu. Berarti ini bagus ya untuk ngasih buff damage tambahan juga untuk tim kita. Oke. Kita bakal bahas lebih lanjut terkait pasif. Nah, di sini kita lihat ya, kalau di bintang 0, dia ketika aliansi kita yang Anteku, berarti dia cocok ke
Anteku, kalau ada teman kita yang ada karakteristik Anteku menggunakan kartunya, maka dapat meng-rank up skill level kita atau menerima damage gitu ya. Kemudian kamu akan diberikan efek akumulasi selama 3 turn. Akumulasi itu apa? Akumulasi itu adalah max HP dia bakal meningkat 3%. Nah, ini berarti mendukung buat stack attack-nya ya, attack skillnya. Jadi semakin banyak anti-IQ kita yang melakukan serangan, maka nanti damage dari si Owl ini bakal lebih sakit. Terutama darahnya dia juga nanti bakal makin tebel ya. Tuh lihat, max HP-nya dia bakal meningkat ya 3%. Dan menghapus semua debuff sorry. Dan dapat di stack sampai dengan 6 kali. Berarti maksimum dia 18% ya. 3% kali 6. Kemudian ini dia bisa menghapus debuff. Ini otomatis dia bakal anti debuff ya. Dalam artian ketika anti kita nyerang, semua debuff dia bakal dihapuskan yang ada di Owl. Oke, ini bagus banget ya. Menunjang untuk tipe skill kartunya. Nah, ini lagi. Ketika karakter anti-IQ kita menggunakan aktif skill yang ada Flaming Blood-nya, tadi kan berarti pertama ngeluarin ini dulu ya. Ngeluarin skillnya Owl dulu, terus nanti anti-IQ kita, teman kita tuh bakal dapat Flaming Blood. Kemudian teman kita tadi yang kena Flaming Blood tadi itu bakal menyerang kan pakai aktif skill. Nah, ini nih nanti dia bakal meningkatkan basic statnya 6%. Gila, ini gede banget. Dan mengurangi damage taken dia sebesar 5%. Limitnya hanya 3 hero per karakter ya. Jadi ini bisa meningkat sampai 18%. Saya nggak tahu ini ya. Sebentar, sorry. Ini saya nggak tahu apakah peningkatannya sampai 18% atau maksimum 3 orang doang yang ada di line up kita. Silakan bagi teman-teman bisa koreksi ya. Cuman untuk angka 6% ini aja udah gede banget ya. Jadi cara bermain Owl itu adalah Owl harus nyerang dulu pertama, kemudian nanti disusul sama kartu antiku lainnya ya, supaya dapat attack atau defense booster gitu. Nah, ini untuk di bintang 2 seperti biasa kalau terjadi weak dia bakal dapat accumulation selama 3 turn. Jadi ini bakal nambah nih akumulasinya ya. Cuman di situ aja. Sebanyak 1 stack maksudnya gitu. Nah, ini untuk di bintang 3 bener-bener parah cuy. Ini ketika dia mendapatkan Flaming Blood gitu ya. Ketika dia ada Flaming Blood, maka weak dia bakal dihapuskan. Intinya dia tidak mudah untuk kena weak ya. Jadi titik-titik 3 yang ada di atas itu nanti bakal hilang kalau memang nanti dia ada Flaming Blood. Ini kan pasti ada ya Flaming Blood ini. Jadi dia ini tidak akan bisa di stun teman-teman intinya. Gitu. Dan ketika kamu ada di Flaming Blood stat ya, Flaming Blood stat ini tadi ya ketika sudah mencapai mana tadi ya? Flaming Blood, nah ini ya. Flaming Blood stat. Kamu tidak ini sama sih ya. Weaknya tadi bakal dihapuskan dan skill level kalian bakal ditingkatkan. Ini bakal ngerank up dari skill kartu si Yoshimura. Dimana dia semakin tinggi. Ini saya kok nggak bisa dilihatin ya untuk skill 1, skill 2, skill 3 nya berapa persen ya. Oh, bisa nih. Oke. Semakin tinggi bakal semakin gede ya damage-nya karena max SP-nya makin bertambah persentasinya 23%. Nah, di sini nanti bakal mendapatkan burst untuk mendapatkan akumulasi lagi. Sama sih kayak ini ya. Supaya dia itu bisa mencapai 6 stack gitu ya maksimumnya. Oke. Nah, gimana sih cara memaksimumkan potensi dari Owl ini teman-teman? Gimana? Yaitu dari RSC-nya ya. Ini yang masih banyak kesalahan dari para player. Katanya nggak sakit damage-nya. Padahal dia itu belum dapat bintang 3 gitu ya. Pasif bintang 3-nya aja di sini dia dapat penambahan rank up dan juga dapat blood Flaming Blood ini. Gitu ya. Ini menjadi salah satu pondasi dari Owl teman-teman. Walaupun bintang 1 udah cukup bagus ya. Nah, kita bakal coba ketika dia bintang 6 teman-teman. Dia bakal jadi ultra emas ya. 28% max HP. Nah, ini dia dapat damage deal-nya tambahannya 25% ketika darahnya itu ada di bawah 40%. Damage dia bakal meningkat 25% ya kalau dia sekarat.
Nah, kalau di gameplaynya teman-teman, Yoshimura ini sangat sulit untuk dibunuh. Jadi dia tuh punya darah yang tebal, terus bisa nge-counter juga. Itu yang alasan kenapa Yoshimura ini sangat-sangat bagus untuk di tim Anteiku, khususnya untuk di awal-awal ini ya, di PvP ya. Kalau di boss battle saya tidak menyarankan karena dia damage-nya agak kurang bagus. Tapi kalau di PvP ini bisa jadi tanker yang cukup jadi support juga. Gitu. Nah, gimana cara potensial maksimamin ke Owl? Jawabannya ada di RC, teman-teman. Saya tunjukin ya. Gini. RC ini sebenarnya kan ada basic statnya ya. Basic stat di dalamnya. Nah, teman-teman, ini yang bakal jadi PR besar dan menjadi investasi jangka panjang ya. Karena kita nggak bisa dapat dengan mudah. Kita nggak bisa dapat dengan cepat RC cell yang kita inginkan gitu, teman-teman. Jadi di dalam sini ini teman-teman maksimalin untuk dapetin HP atau HP ya. Tapi memang sangat sulit, tapi memang seperti itulah cara build Owl. Owl itu memang sangat sulit untuk dibuild, tapi dia sangat-sangat worth it ya. Nah, contohnya ini kan basic stat HP ya. Basic stat HP. Kemudian ini di tempat HP, ini udah bagus ya. Ini tempat HP, dia basic statnya HP. Tapi ada saatnya dia tuh di team attack atau di kartu attack, dia basic statnya itu adalah HP. Nah, itu yang kita cari gitu. Selain rating. Ini rating sebenarnya 100 nih nggak penting karena ini kan attack ya. Cuman naiknya bedanya nanti di CP aja sih kalau rating 100 atau rating 80. Yang penting di dalamnya itu adalah HP, teman-teman. Karena kita setinggi apapun attack dia, itu nggak akan berguna bagi Owl. Karena apa? Karena damage-nya sekali lagi dari HP gitu ya. Makanya kita sebisa mungkin dapetin di dalamnya itu adalah HP. Saya kasih contoh, saya geser lagi, masih belum dapat. Oke, belum dapat lagi. HP itu logonya yang gambar ini. Nah, ini kan naik 1% ya. Ini bakal meningkat max HP Owl ini sebesar 1%. Makanya ini sangat bagus sekali kalau dalamnya itu adalah HP semua. Gitu ya. Nah, ini merah nih. 1,5%. Kalau 1% saya rasa udah bagus tuh. Yang warnanya ungu gini ya. Tapi kalau warna kuning nih agak masih kurang gitu. Memang PR besarnya tuh di situ. Dia tuh butuh banyak basic stat HP gitu ya. Kalau bisa sih dapat 2 HP aja udah bagus nih ya. Warna ungu, misalkan ungu sama ungu, ini udah bagus. Apalagi dapat yang merah gitu ya. Merah sama kuning. Misalkan kayak gini, kuning terus ada merah lagi tapi HP. Itu pakai aja, nggak apa-apa. Nah, ini kan 2 ya. Ini kan 2 ya. Tapi satunya adalah kuning. Is oke sih, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dua-duanya adalah ungu gitu ya. Ini yang memang berat. Saya sendiri juga belum tentu bisa dapat gitu ya. Tapi mungkin dibagi akun masing-masing teman-teman mungkin udah ada juga yang punya dapat merahnya 2 atau kuningnya 2 gitu ya di bagian atas. Kalau di bagian mudah gampang nih. Dapetin HP itu gampang. Cukup dari lelang, biasanya dijual. Nah, itu kalian ambil lah, wajib. Ini nih wajib banget 3 HP bagian bawah tuh merah. Cari aja di lelang, pasti ada. Terutama yang bagian selaputnya ini warna hijau ya. Gitu, biar maksimum. Oke, mungkin gitu aja sih teman-teman. Saya nggak bisa buat menyajikan gameplaynya karena dapat lelangan baru nih. Karena saya nggak bisa nggak bisa menyajikan gameplaynya karena saya nggak punya karakternya, yang pertama. Terus yang kedua, saya udah pernah mengambil tutorialnya gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman yang bisa saya sajikan untuk raja dari Anteiku ini. Benar-benar worth it bagi kalian yang mau masuk Anteiku. Silahkan bisa digacha ya untuk di all in kan. Tapi kalau memang mau nyisain untuk Touka ya, karena pondasinya nanti ada Toka merah atau Toka merah kalau nggak salah, yang Rebel Wing yang belum rilis ya. Jadi nanti silahkan diatur lagi aja diamondnya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.